warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruangan kantor guru SD 198 Palembang dalam rangka acara sagu sharing nasib bareng guru. Ini adalah acara dari Ibu Dian berupa CGP Angkatan 7 yang akan kita ikuti bersama nanti. Salawat serta salam kita junjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya, sehingga semoga kita semua dapat diberi syafaat dan hidayah untuk menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk susunan acara hari ini yaitu satu, pembukaan. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 198 Palembang. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dian Astriati. Yang keempat, refleksi atau tanya jawab. Dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah 198 Palembang. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita berkumpul di kantor SD 198 dalam rangka acara sagu Selepas serta ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan kegiatan sagu ini merupakan juga pengimbasan dari guru penggerak. Ini merupakan suatu prestasi, suatu kegiatan yang untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Dalam pengimbasan ini Bapak harapkan benar-benar tercermin untuk aktivitas kita ke depan, bagaimana kita sebagai guru mempunyai kreativitas, mempunyai ide-ide untuk kemajuan anak-anak, dan mempunyai strategi untuk pengembangan peningkatan kreativitas anak. Jadi dengan seperti ini kita akan mendapat pembebasan dari Ibu Dian selaku CGB, yaitu calon guru penggerak. Ini merupakan awal untuk kemajuan sekolah kita. Ibu Dian selaku guru penggerak, kalau toh ada ide-ide untuk kemajuan sekolah, mari kita sama-sama. Jadi itu saja atas sambutan pengarahan. Mungkin kedepannya marilah sama-sama. Kita tidak bisa satu orang, dua orang untuk majukan sekolah ini kalau kita tidak ada rasa kebersamaan, tidak ada rasa kekompakan. Akhir kata baru diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti kita. Sebelum itu, kita berikan aplaus kepada Ibu Dian untuk segera melaksanakan materinya, segera membawakan materinya. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Beri aplaus kepada Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 198 yang sudah menyempatkan hadir setelah acara pembagian rapor hari ini. Saya tahu pasti dengan riuhnya keadaan kemarin kesibukan kita mengisi rapor dari habis ulangan, koreksi, mengisi rapor, mungkin Bapak Ibu sudah lelah dan hari ini mungkin ingin istirahat, tapi alhamdulillah terima kasih atas antusiasnya tetap hadir di sini untuk mengikuti acara Sagu 198, yaitu
sharing asik bareng guru SD Negeri 198 Palembang. Ya, seperti yang judulnya, yaitu Sanggu Sharing Asik, berarti kita sesama guru itu bersharing, saling berbagi ilmu. Jadi saya di sini berdiri itu cuma untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi yang namanya sharing bukan berarti saya lebih pintar atau saya lebih tahu, hanya saja kita sesama guru harus saling sharing. Ibu bapak kan pasti lebih lama mengajar dibandingkan saya. Jadi pengalaman-pengalaman yang bapak ibu punya itu pasti jauh lebih banyak daripada saya. Tapi kan mungkin karena saya mengikuti CGP ada ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita sharing. Pengalaman ibu berdasarkan pengalaman ibu bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Apa yang saya dapat di CGP ini bisa menjadi pembelajaran bagi bapak ibu juga. Jadi nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih menonjol. Seperti kata Pak Tris tadi, kita sama-sama saling berbagi ilmu. Seperti itu, namanya sharing ya, berbagi pengalaman. Baik, selamat datang para guru hebat SD Negeri 198. Mari bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah SD Negeri 198 Palembang. Kegiatan calon guru penggerak ini dimulai dari lokakarya K0 itu pada tanggal 26 Oktober 2000. Tujuannya yaitu untuk supaya sekolah kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi, sehingga menimbulkan karakter kepada anak yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kita kan sudah mulai akrab dengan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, sama profil pelajar Pancasila. Nah, ini di sini saya akan mengimbaskan, saya akan memberitahu apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Topik utama pada modul budaya positif ini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi selama hampir 2 bulan saya mengikuti CGP ini ada sudah satu modul itu berisi 4 bab, dan ini adalah rangkuman dari bab modul 1.1 sampai 1.4 yang sudah kami pelajari. Paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita pasti sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi pendidikan, yaitu trilogi filosofi pendidikannya, yaitu Ing Ngarso Sungkurodo, Ing Madyo Pamungkarso, Tut Wuri Handayani. Di depan kita sebagai pendidik itu sebagai contoh, di tengah kita memberikan dorongan, dan di tengah memberikan semangat, di belakang kita memberikan dorongan. Sebenarnya Bapak Ibu, pasti kita sebagai pendidik itu sudah melakukan itu semua, hanya saja kadang-kadang kita tuh nggak sadar, oh ini ternyata sudah kita lakukan, tapi kayaknya belum maksimal seperti itu. Nah, disinilah yang merupakan paradigma baru, di mana pendidikan kurikulum Merdeka itu dia menginginkan kita sebagai pendidik itu hanya penuntun kepada anak. Jadi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tuh bukan pencetak, karena anak itu sebenarnya lahir itu bukan kertas kosong. Jadi sebenarnya salah ya. Saya berdapat di CGP ini bahwa anak itu sebenarnya lahir bukan seperti kertas kosong. Dia itu sudah membawa bakat-bakat sendiri. Hanya saja kita sebagai pemimpin pembelajaran itu bertugas hanya menebalkan saja. Jadi mereka sudah membawa dari lahir itu sudah ada. Apa yang mereka bisa, kita cuma menebalkannya saja. Jadi ibaratnya kalau kata Ki Hajar Dewantara itu, kita itu kayak petani, nyemai bibit aja, nungguin dia tumbuh, membabat dari hama. Tapi kita tidak bisa
meminta si padi ini tadi untuk menjadi jagung seperti itu. Jadi kalau kita tanam padi, ya tumbuhnya jadi padi kayak gitu. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pintar semua matematika, IPA, IPS dan lainnya, tapi harus menuntut sesuai dengan programnya. Maka dari itu, untuk pembelajaran paradigma baru ini diharapkan anak didik kita, atau sekarang lebih kalau di kurikulum Merdeka itu lebih menyebutnya murid, bukan anak didik. Murid-murid yang kita tuntun itu bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta memiliki kemandirian, bernalar kritis, kreatif, terus berwawasan global, dan mampu bergotong royong. Nah, ini adalah modul pertama kami, modul 1.1, di mana ada kegiatan aksi nyata, yaitu pembiasaan positif bagi anak-anak. Jadi kebiasaan baik di modul 1.1 ini saya tuangkan dalam aksi nyata di modul 1.1 ini, berkaitan dengan filosofi pendidikan, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari video tadi itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai pembiasaan baik di sekolah, seperti pelaksanaan praktik baik, ini salam dan pemeriksaan kebersihan kuku sebelum masuk kelas. Tapi kemarin itu direvisi sama anak-anak, Bu, katanya kalau misalnya periksa kuku kita hari Jumat saja katanya. Jadi kalau misalnya hari Jumat baru itu hari Kamis atau hari Jumat, jadi pas hari Sabtu diperiksa lagi kukunya sudah bersih. Itu bisa direvisi, jadi tidak harus tiap hari kita periksa kuku anak-anak, tapi kalau misalnya mau diterapkan tiap hari pun tidak apa-apa. Kemudian ada juga kegiatan pembiasaan doa sebelum dan sesudah belajar. Kalau ini kita pasti sudah selalu melaksanakan kan Bapak Ibu ya, selalu dipraktikkan setiap hari. Hanya saja kalau di kelas saya itu saya selipkan sedikit pakai bahasa Inggris, itu pembiasaan untuk anak-anak saja, pengenalan bahasa Inggris secara dasarnya saja. Jadi kalau misalnya gurunya masuk, stand up, say greeting to our teacher. Terus kalau doanya pakai bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, Qadisini al-Mawasini Fahma. Terus artinya juga disebutkan. Kemudian pakai bahasa Inggris juga, oh Allah, give me knowledge and true understanding. Cuma kayak itu aja. Tapi ketika anak-anak itu bisa mengenal sedikit bahasa Inggris, itu bisa dijadikan salah satu kebiasaan baik. Terus juga sudah tadi ada pojok baca, kegiatan untuk literasi yang harusnya memang dilaksanakan 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Itu pasti kita sudah melaksanakan kan. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu kebiasaan baik yang bisa dilakukan untuk anak-anak. Cuma mungkin harus kemarin-kemarin kurang maksimal, jadi kita bisa memaksimalkan lagi, karena itu termasuk salah satu
dari anak-anak itu sendiri, karena ada laporan dari teman-temannya, Bu, Irfan ini kalau misalnya main cabutan di depan itu dia bisa sampai puluhan ribu. Saya tanya, dapat apa, Bu? Kadang dapat ikan, Bu, kadang nggak dapat apa-apa. Kan kita tahu kan, nah itu kita kasih tahu, nah cabutan itu nggak boleh loh, kalau misalnya dalam Islam itu kan haram itu tuh mainnya itu, dan 14.000 habis duit sampai 14.000 mending untuk jajan. Nah dari situ saya terinspirasi untuk membuat kegiatan pembelajaran yang dari permainan cabutan itu. Jadi saya membuat itu waktu itu soal matematika, jadi saya membuat 25 soal yang kriteria soalnya sama. Jadi anak-anak itu mendapatkan satu soal melalui permainan cabutan itu. Jadi mereka mengerjakan, ketika mengerjakan mereka mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi itu pembiasaan itu. Jadi kegiatan pembelajarannya itu bisa bervariasi. Kemudian mereka yang bisa menyelesaikan itu bisa mendapat reward, sedangkan nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa itu bisa diajarkan sama teman-temannya atau kita bahas sama-sama. Kalau misalnya kegiatan pembelajaran seperti itu, kadang-kadang kan kita sudah dipakai ya Bu ya, Bapak Ibu ya, mau pakai strategi apa, model apa. Nah, berarti kegiatan-kegiatan di lingkungan anak-anak kita pun bisa jadi inspirasi bagi kita untuk diterapkan di pembelajaran. Kemudian saya juga kadang-kadang melakukan ice breaking. Ice breaking ini gunanya supaya anak-anak itu bisa kembali fokus ketika kadang-kadang kan Bu ya, kalau misalnya jam 9, jam 10 anak-anak itu sudah mulai ngantuk kan. Terus bisa kita berikan ice breaking. Ice breaking itu tidak harus yang sulit-sulit. Kalau yang ini tadi kemarin saya pernah ikut kegiatan Gernas Kastaka waktu semester lalu, itu mereka melakukan ice breaking ganjil genap. Jadi yang mengepal genap, yang tangan terbukanya ganjil. Setiap anak itu ada dapat satu ganjil, satu genap, satu ganjil, satu genap. Urutannya terserah mau Bapak Ibu yang mau bagaimana. Jadi nanti kalau misalnya kita sebutkan 2 genap misalnya, 2 genap itu bisa 2 orang yang tangannya terkepal berkumpul menjadi satu, atau ganjil, tangannya ganjil berdua. Jadi itu bisa seperti itu. Terus bisa juga kalau misalnya kita sebutkan 3 ganjil, berarti 3 ganjil itu boleh yang tangannya terbuka, bilangan ganjil bertiga, atau dia 2 genap, 1 ganjil. Yang penting dia membentuk bilangan ganjil atau bilangan genap sesuai dengan paritas dari kita. Jadi ice breaking itu gunanya supaya anak-anak bisa kembali fokus. Ataupun misalnya kalau saya dulu pernah mengajar itu ice breakingnya cuma dengerin lagu aja sambil ada sensor motorik untuk anak yang untuk menyeimbangkan otak kanan otak kiri yang jempol kelingking seperti itu. Nah itu bisa digunakan sebagai ice breaking kalau misalnya kita lihat anak-anak tuh sudah mulai tidak fokus lagi. Terus kalau ice breaking itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kita bisa cari, bisa melihat yang ada di YouTube, kita bisa ATM-kan, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kegiatan kebiasaan baik itu bisa menimbulkan lama-kelamaan apabila kita terapkan, itu bisa menimbulkan karakter profil belajar Pancasila kepada anak kita. Salah satunya juga dengan melaksanakan disiplin positif. Nah, ini sering sekali ya, kita sangat akrab dengan hal ini. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah membentuk karakter anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka terbiasa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, salah satunya yaitu dengan menerapkan disiplin positif, yang dimana penerapan disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa
sogokan dan tanpa hukuman. Kadang-kadang kita sebagai guru kan sering sekali ya tidak sadar posisi kita itu malah sebagai penghukum bagi siswa. Kita pengen anak itu tuh patuh, tapi dengan kata-kata yang keras, perintah kita yang keras, untuk supaya anak-anak itu patuh. Padahal itu sebenarnya tidak adalah hal yang kurang bagus karena tidak bisa membentuk karakter pada anak itu sendiri. Patuhnya hanya karena kita marah. Padahal seharusnya kita membuat mereka itu menyadari bahwa disiplin itu penting. Seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia, begitu juga kepada anak didik kita atau murid-murid kita untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau bertahan hidup ya seperti yang kita tahu, makan, minum, kebutuhan biologis itu termasuk kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kasih sayang, pengennya kita tuh disayang, rasa ingin disayang, rasa diterima sama orang lain. Terus penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, setiap manusia itu memiliki motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada 3 tipe yang kita motivasi itu bisa timbul karena ada 3 tipe ini. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini berkaitan dengan dampak positif tadi. Kalau misalnya anak-anak itu kita pengen dia patuh dengan suara kita keras, dengan kita marah, dengan kita memberikan hukuman kepada mereka, mereka akan menjadi tipe yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut kena marah sama guru, jadi diam di kelas. Kalau misalnya ada masalah, dia nggak mau cerita karena takut kena marah guru. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar diri. Kemudian ada juga yang tipe yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan yang merupakan motivasi dari ekstrinsik juga atau dari luar. Padahal kita sebagai pendidik harusnya ke tipe yang ketiga. Kita menciptakan anak-anak yang bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri dia sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dalam diri, dan itu merupakan motivasi yang ada di dalam diri kita. Sama Bapak Ibu ya, seperti kita. Kalau misalnya pas lagi koreksian banyak, males kita, nggak ada motivasi dari diri kita. Walaupun diajakin sama temennya, ayo kerjainlah ini koreksiannya, selesaikan. Bukan, tapi nggak ada motivasi dari diri kita, tetap kita nggak mau kan melaksanakannya. Tapi kalau sudah kita sadar, oh nanti kalau misalnya ini kita harus masih ada kerjaan yang lain harus diselesaikan, jadi harus segera cepat-cepat koreksi, kita dengan sendirinya menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, sama juga seperti anak didik kita, seperti itu. Nah, konsep disiplin ini ada konsep identitas gagal. Konsep identitas gagal itu yaitu karena kita memberikan hukuman kepada anak didik kita atau murid kita. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita memberikan hukuman, kalau hukuman itu Bapak Ibu, yaitu anak murid kita melakukan kesalahan, terus kita memberikan hukuman itu tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia tidak mengerjakan PR, kamu nggak ngerjain PR ya, nanti ibu suruh ibu hukum bersihin toilet sampai jam istirahat. Nah, itu adalah hukuman karena tidak relevan dengan kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga bisa jadi hukumannya hukuman baik yang kadang-kadang kita keluarkan dengan kata-kata itu bisa menyakiti hati anak sehingga membuat anak itu tidak nyaman, kemudian menimbulkan rasa takut sehingga murid kita cenderung tidak mau menceritakan masalah yang ada pada diri dia.
Jadi anak-anak itu mulai jadinya tidak pede, takut kena hukum sama guru. Dan ternyata penghargaan itu pun termasuk konsep disiplin yang menuju ke identitas gagal. Kita sering memberikan penghargaan, reward, memberikan hadiah. Ternyata itu juga termasuk di konsep disiplin identitas gagal. Padahal kita tanyanya itu kan karena kita memberi reward sama anak supaya lebih semangat. Ternyata itu malah salah satu konsep disiplin identitas gagal. Karena penghargaan itu ternyata kurang efektif. Karena jadi anaknya tuh nanti akan dapat hadiah seperti itu. Dan ternyata itu juga bisa merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri. Nah, rasa iri, oh yang dipanggil budak-budak itu baik, yang dapat hadiah yang itulah, aku tidak pernah dapat. Jadi anak-anak merasa yang dapat hadiahnya yang pinter-pinter tuh aku, berarti aku nih bodoh. Nah, ternyata seperti itu. Dia bisa merusak hubungan karena rasa iri dari anak yang tidak pernah dapat reward tadi dengan anak yang selalu dapat reward. Terus membatasi kreativitas siswa juga. Dan sistem ranking. Sistem ranking, makanya di kurikulum Merdeka Belajar itu sudah mulai dari kurikulum 2013 itu kan sudah tidak ada lagi ranking. Ranking dihapuskan, tidak ada lagi penilaian ranking 1, ranking 2 atau terbaik 1 itu sebenarnya tidak ada lagi. Karena anak-anak juga merasa mungkin di beda-beda menurut pun ranking itu bisa menimbulkan rasa seperti itu. Jadi ada rasa kita tidak mau menonjolkan kemampuan kita, itu juga bisa menjadi membatasi kreativitas diri, sehingga timbul kurang menghargai pada diri kita sendiri. Karena kita merasa, oh seperti saya sendiri merasa, oh saya ini lebih bodoh dari teman saya, seperti itu. Dan itu baru saya ketahui kalau penghargaan ini termasuk konsep identitas gagal di CGP. Jadi banyak ilmu-ilmu baru, ayo lah Bapak. Konsep gagal pasti juga ada konsep disiplin sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya ini ada beberapa yang pasti Bapak Ibu sudah pernah jalankan. Hanya saja mungkin nggak tahu, oh ini namanya konsekuensi, oh ini namanya restitusi. Atau malah lebih sering Bapak Ibu yang melaksanakan daripada saya. Konsekuensi itu penguatannya itu di jangka pendek, perlu tindakan berkelanjutan dan stimulus. Kemudian murid memang dia menghargai peraturan, tapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya contohnya anak-anak datang terlambat 15 menit baru masuk ke kelas. Jadi kita memberikan bukan hukuman, kalau hukuman kamu telat lari 10 keliling itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ketika anak datang 15 menit terlambat, kamu terlambat. Jadi jam istirahat nanti kamu terlambat 15 menit, jam istirahat nanti 15 menit kamu tetap harus belajar di kelas menebus 15 menit yang kamu terlambat. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, kalau restitusi, kalau konsekuensi berarti mereka itu kan penguatannya jangka pendek. Jadi kalau misalnya mereka mengulangi lagi kesalahan yang sama, mereka akan berpikir, tidak apa-apa kalau 15 menit, paling aku udah istirahat 15 menit juga. Nah, seperti itu. Jadi mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka. Beda dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, terus menerapkan teori kontrol. Nanti ada juga 5 teori kontrol di sebagai pemodal kontrol. Terus murid mampu memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak terlambat 15 menit, kita tanya dulu, kenapa kamu bisa terlambat 15 menit? Alasannya mungkin nonton Bu, tidur malam Bu, main game. Jadi kita tahu, ketika kita tahu kesalahan mereka, alasan mereka kenapa dapat terlambat, jadi kita tahu kalau misalnya itu kita fokuskan kepada pemecahan masalah. Jadi kalau kamu terlambat tidur malam, besok mau terlambat lagi? Enggak Bu, misalnya dia jawab. So, gimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Oh, berarti dengan tidur lebih cepat. Berarti kalau tidur lebih cepat, anak-anak main gamesnya dibatasi. Nah, itu jadi dia fokus ke pemecahan masalah, sehingga oh ternyata saya ini terlambat datang ke sekolah
Jadi membuat mereka menyadari kesalahan mereka, terus kita menuntun mereka untuk menemukan pemecahan masalah yang dibuat oleh mereka sendiri. Itu restitusi. Jadi sehingga mereka mampu memperbaiki kesalahan atas dasar pemikirannya sendiri. Itulah yang nanti akan menimbulkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Nah, ini ciri-cirinya. Belajar dari kesalahan, bisa memperbaiki hubungan, memberikan pilihan bukan paksaan, menuntun untuk melihat di dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, dan memberikan penguatan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu seperti yang tadi saya jelaskan, guru marah dan siswa menjadi takut. Ini kayaknya kita sering ya Bapak Ibu ya. Sering sekali, kadang-kadang saya juga termasuk guru yang hobi marah-marah. Ini marah supaya anaknya disiplin, ternyata salah langkah. Menghukum dengan tindakan yang tidak relevan dengan kesalahan. Terus kalau konsekuensi, gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan, memberikan konsekuensi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi itulah tadi, dia cuma jangka pendek saja. Ada kemungkinan mereka mengulangi kesalahan karena konsekuensi ini tadi. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan alasan kesalahannya, mengingatkan tentang keyakinan kelas, membantu siswa menemukan solusi, sehingga ketika guru terbuka, guru mau melihat masalah anak juga terbuka kepada guru, sehingga mereka bisa menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Boleh minta tolong 2 orang atau 4 orang ke depan. Ini, mana ini? Berdua. Oke, boleh saling berhadapan. Satu orang yang pegang tangan, terserah siapa aja. Satu orang, satu tidak. Bayangkan apabila Mbak Retno sama Nani itu di tangannya ini memiliki sesuatu yang sangat berharga, dan yang di depannya, yuk Nana dengan ini pengen ngeliat apa yang ada di tangannya ini. Nah, kira-kira apakah mau memperlihatkan ini sesuatu yang berharga banget nih? Wow, luar biasa ini. Jangan sampai hilang, nggak boleh hilang. Kira-kira mau diperlihatkan atau mau disimpan? Mau diperlihatkan atau tidak? Ibu Nani, mau diperlihatkan atau tidak? Diperlihatkan. Biar jadi contoh. Nah, kalau Ibu Nani dia mau memperlihatkan, oke, tidak masalah. Nah, Ibu Retno dia tidak mau memperlihatkan. Sekarang Ibu Dili, gimana caranya supaya Ibu Retno memperlihatkan apa yang ada di genggamannya itu? Lakukan apapun supaya Ibu Retno mau memperlihatkan. Jangan. Terima kasih Ibu. Ya, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada seperti itu ya, 5 posisi kontrol itu kalau misalnya seperti tadi, ada yang kita genggam, pengen dilihat sama orang, itu tergantung kita mau memperlihatkan atau tidak. Walaupun kadang-kadang dengan paksaan, Ibu Retno tadi nggak mau ngeliatin, dikelitikin sama Ibu Dini. Mau diapain, misalnya dipukul atau gimana. Kalau Ibu Retno tidak mau memperlihatkan, dia tidak akan memperlihatkan.
tidak mau, itu tergantung kita. Sama dengan anak didik kita. Nak kita paksa cak mano bae, kan dia udah belajar, tak belajar dulu. Nah, tapi kita bisa melakukan seperti kata ibu ini tadi, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak supaya anak ini tadi yang tidak mau belajar bisa belajar, supaya anak yang tidak mau membaca tadi jadi rajin membaca. Ada beberapa strategi-strategi yang bisa kita lakukan supaya anak-anak itu juga bisa membuka dirinya. Nah, itulah yang ada di 5 posisi kontrol restitusi tadi. Bisa kita sebagai penghukum, bisa kita juga sebagai pembuat rasa bersalah, bisa jadi kita sebagai teman, bisa jadi kita sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Tergantung kita mau yang mana. Karena posisi kontrol itu ada pada kita sebagai pendidik untuk ke anak didik kita, ke murid kita. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita ini Bapak Ibu ya, bisa jadi kita itu sebagai penghukum, bisa jadi kita sebagai manajer. Pengennya si manajer terus kan, tapi kadang-kadang kita kan menghukum juga seperti itu. Cuma itulah efeknya nanti ke anaknya seperti apa. Nah, kalau menghukum itu biasanya suka bilang, atau peraturan sekolah, jangan pakai sepatu di jam sekolah. Misalnya ini ada kasusnya, siswa tidak memakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau misalnya kita sebagai penghukum, gak usah pakai sepatu kalau sekolah di sini. Kalau tidak, lari ke 10 keliling. Nah, itu kan tidak relevan. Jadi kita posisi kontrolnya sebagai penghukum bagi anak. Tapi bisa juga kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu senang ya, kenapa gak pakai sepatu hitam? Kok kamu gak ikut peraturan sekolah? Nanti dilihat sama kepala sekolah. Kamu senang ya kalau ikut ditegur sama kepala sekolah? Jadi kan anak itu merasa bersalah, oh nanti ibu ini dimarahin sama kepala sekolah gara-gara saya. Itu jadi pembuat rasa bersalah. Nah, bisa juga kita sebagai teman. Ayolah nak, yang tertib ya, bajunya dimasukin. Atau kenapa pakai sepatu tidak warna hitam? Coba lah, pakailah sepatunya yang warna hitam. Kita tertib, jangan dibuat ibu malu. Nah, atau kita bilang kesalahan kali ini ibu maafkan, tapi besok-besok pakai lagi pakai sepatu hitam ya. Nah, itu kita sebagai teman pada anak. Ada juga kita bisa jadi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Nah, yang konsekuensi tadi, kalau kamu tidak memakai sepatu hitam, konsekuensinya mungkin kamu harus pulang, ambil sepatu kamu yang hitam. Itu tadi berkaitan dengan yang konsekuensi. Tapi bisa jadi kita sebagai manajer, kita tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Terus, ya bu, saya nggak pakai sepatu hitam. Terus lalu gimana kamu menyelesaikan masalah kamu? Gimana caranya supaya kamu bisa memakai sepatu hitam atau supaya tidak mungkin anak itu bilang ya sudah bu, saya pulang lagi dulu, atau boleh nggak bu pinjam HP-nya, minta tolong hari aku nak telepon ibu aku, minta tolong antar ke sepatu hitam. Nah, itu bisa sebagai manajer. Jadi kadang-kadang kita posisi kontrol diri kita itu ya kita sendiri. Apakah kita mau sebagai penghukum? Apakah kita mau membuat anak itu merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya bagusnya manajer. Cuman kan kesitu kan butuh bertahap. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, disepakati secara tersirat maupun tersurat, lebih semangat lagi melakukan sesuatu yang diyakini daripada mengikuti peraturan. Kita aja Bapak Ibu ya, kalau misalnya melakukan sesuatu, aku yakin ini pasti berhasil. Pasti kita dengan sekuat tenaga melakukan itu dengan motivasi yang ada dari diri kita sendiri. Padahal kalau misalnya walaupun itu keyakinan kita itu kadang-kadang melanggar peraturan, tetap kita laksanakan karena kita yakin. Seperti itu juga pada anak didik kita.
kelas itu apa? Karena keyakinan kelas itu bersifat universal, misalnya selalu berkata sopan. Beda kalau misalnya di peraturan ya. Kalau kita kan di kelas itu ada mungkin peraturan kelas sendiri-sendiri. Tidak boleh makan di kelas. Saat belajar tidak boleh main bola. Saat di kelas tidak boleh coret-coret buku. Seperti itu. Nah, yang pertama kita beritahu dulu, kok penting sih keyakinan kelas yang harus dipatuhi itu. Kemudian libatkan semua murid saat membuat keyakinan kelas, sama seperti kita mau bikin peraturan kelas. Hari ini anak-anak kita akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kita sepakati apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Nah, itu awalnya bisa dijadikan acuan. Jadi kita bisa bikin peraturan kelas terlebih dahulu, baru nanti kita bisa bikin keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan, kemudian ditempelkan di tempat yang strategis. Nah, ini adalah kegiatan langkah awal saya sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi saya membuat kesepakatan kelas dulu, apa-apa yang diperbolehkan atau apa-apa yang tidak diperbolehkan di dalam kelas. Jadi tetap melibatkan siswa. Tujuannya kenapa? Karena kalau peraturan yang mereka buat sendiri, biasanya mereka akan lebih mematuhi sendiri kan Bapak Ibu ya. Kan kalau misalnya mereka makan di kelas, kan peraturannya ada, nggak boleh makan ketika saat belajar, tidak boleh makan di kelas. Jadi harusnya mereka mematuhi peraturan yang mereka buat sendiri. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan ketika langkah awal saya membuat keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu bisa dikelompokkan, karena kan banyak ya Bapak Ibu ya. Dari satu anak pun bisa menuliskan 2-3 kesepakatan kelas. Mungkin yang dituliskan sama anak-anak kita tuh ada yang sama. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan, kemudian bisa baru kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu membuat keyakinan kelasnya. Ketika sudah dirangkum, sudah dikelompokkan, itu bisa dijadikan keyakinan kelas yang lebih bersifat universal atau lebih umum. Contohnya senantiasa menjadi diri yang terbaik, karena mereka sepakat mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, itu bisa kita rangkum menjadi senantiasa menjadi diri yang terbaik. Mentaati peraturan yang berlaku, misalnya memakai sepatu, ada yang tidak boleh main di kelas, terus jangan ribut saat guru menjelaskan. Itu bisa kita rangkum menjadi mentaati peraturan yang berlaku terhadap semua tugas. Misalnya kalau misalnya mengerjakan tugas harus tepat waktu. Kalau misalnya kerja kelompok harus bekerja semua. Kadang-kadang kan di kelompok itu suka ada yang mau kerja, yang lainnya kerja, tapi yang satunya males kayak gitu. Itu bisa kita rangkum menjadi berkomitmen terhadap semua tugas dan senantiasa membantu. Bisa jadi ada tulisan yang mereka tulis di peraturan kelasnya, ikat kelas. Terus kalau misalnya ada membantu teman yang lagi kesusahan, itu bisa kita rangkum menjadi senantiasa membantu. Jadi kalau untuk keyakinan kelas itu bersifatnya lebih umum. Jadi kita bikin khusus dulu, baru ke umum. Khususnya itu kita buat peraturan yang di kelas, maunya kita kelas itu seperti apa, nanti bisa ke contoh keyakinan kelas. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, itu akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mirip sama yang 5 posisi kontrol
Nah, ada 3 cara untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu membantu anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian kita validasi tindakan dia yang salah itu, cari alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan yang ada yang sudah kita buat tadi di kelas tadi, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah dia buat di kelas tadi ataukah tidak, sehingga mereka bisa menimbulkan motivasi secara internal atau dari dalam diri mereka sendiri. Nah, dari segitiga restitusi itu bisa kita rangkum. Jadi kita kalau segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya, bukan hanya kepada murid, guru dan murid, tapi bisa juga diterapkan kita sebagai orang tua dan anak, atau juga dari atasan ke yang bukan atasan. Apa sih Bu? Kalau atasan dengan anak buah kan agak enak kan Bu. Jadi kalau atasan dengan yang bukan atasan itu bisa digunakan juga segitiga restitusi ini. Jadi bukan hanya terbatas kepada kita sebagai kita dan murid, tapi kita sebagai orang tua dengan anak kita juga bisa, atau sebagai atasan dengan yang bukan atasan. Apa? Jadi yang pertama kita bisa melakukan dialog, sharing, seperti ini tadi, sharing cerita sama anak-anak kita atau sama atasan dengan yang anak buahnya tadi itu bisa, kan? Kemudian bisa sehingga bisa menimbulkan motivasi intrinsik dan menimbulkan nilai-nilai kebajikan serta berimbas kepada adanya kebiasaan positif dan membentuk karakter dari orang itu tersebut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin yang di kantor ini ada namanya, ini kemarin kami disuruh buat untuk skenario segitiga restitusi. Jadi harus ada 3 langkah tersebut, yang 3 langkah tadi untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini contohnya. Kedua anak ini, kemudian kita cari tahu terus bagaimana mereka akan menemukan solusi untuk masalah itu sendiri. Nah, pada tahap ini kita tanya kembali, kan keyakinan di kelas kita itu seperti apa? Apakah sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang sudah mereka bikin sendiri pada saat itu?
baik Pak. Sudah selesai. Kalau kalian saling mau saling memaafkan, silakan bisa tangan ya. Nah, jadi akhirnya masalah mereka selesai. Rifa ini tadi yang suka jahilin si Indah tadi, dia tidak jadi untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia juga mau memberikan solusi untuk mengganti buku catatan temannya yang sudah dirusak tadi. Jadi mereka menemukan masalah yang mereka lakukan, itu mereka sendiri yang menemukan solusinya. Jadi kalau nanti suatu saat mereka akan mengulanginya lagi, berarti mereka akan ingat, oh saya akan menerima konsekuensi, saya akan melakukan hal yang seperti itu lagi. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Saya akan memastikan dalam investigasi tidak disilakan lagi. Sepertinya kalau yang dari contoh restitusi tadi, skenario restitusi tadi, kadang-kadang kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya, pasti sudah pernah melaksanakan, sudah pernah menanyakan kenapa sih alasan anak-anak itu melakukan kesalahan. Kita bisa menuntun dengan segitiga restitusi itu, kita bisa menuntun anak-anak untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka, sehingga timbul rasa dan di dalam diri mereka motivasi secara intrinsik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi karakter-karakter profil pelajar Pancasila itu secara perlahan akan timbul kepada diri mereka. Memang hal-hal seperti itu Bapak Ibu kan membutuhkan waktu ya. Terus kita juga harus ekstra sabar. Terus kita sebagai penuntun, mungkin pembelajaran tapi juga sebagai penuntun. Jadi memang benar menurut filosofi Hajar Dewantara itu bahwa kita ini sebagai pendidik hanya sebagai penuntun. Istilahnya itu menghamba kepada murid. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, kita cuma tinggal poles aja. Terus saya juga kadang merasa kalau misalnya saya mengajar hanya sesuai dengan keinginan saya saja, itu kadang-kadang saya kecewa. Kenapa? Misalnya saya mengajar sudah merasa mengajar sungguh-sungguh, terus tiba-tiba nilai ketika ulangan nilai anak banyak yang jeblok, ada yang banyak yang turun. Karena menurut saya itu saya cuma transfer pendidikan saja, transfer pengetahuan saja, saya jadi kecewa karena anak-anak banyak yang tidak lulus KKN. Padahal tapi ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya menyadari bahwa kita itu tidak bisa merubah kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita cuma bisa menuntut. Ya memang sudah Bapak
tidak bisa langsung hilang, tapi bisa perlahan-lahan untuk mengurangi sampai akhirnya kita mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru dapat berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana pembelajaran apa perjalanan dirinya sebagai seorang among atau di posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, tapi tetap bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan budaya positif hari ini, kita di semester baru nanti akan memiliki semangat baru yang kita bisa menuntut anak lebih baik lagi. Jadi paradigmanya, mindset pikiran kita sudah mulai berubah, bahwa anak-anak itu kita bisa menciptakan merdeka belajar untuk anak-anak, pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga bisa membentuk profil karakter pendidik Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Dian atas penyampaian materinya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Dian yang sudah semangat sekali memberikan materi-materi hari ini. Kita jadi tersentil ya. Sepertinya banyak dari situ tadi yang kita juga ngikut di dalamnya. Apalagi yang tadi yang nomor 1 tadi, pemarah. Pemarah, jarang yang sampai ke 5 ya. Ada 5 tadi, saya lupa. Yang ingat cuma pemarah. Penghukum. Nah, ya. Gimana kawan-kawan? Untuk selanjutnya acaranya tanya jawab atau sharing-sharing tentang pengalaman belajar kita, tentang materi-materi yang sudah Ibu Dian sampaikan tadi. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau berbagi cerita bagaimana dari awal masuk sampai sekarang, sudah bertahun-tahun kita ngajar. Bertahun-tahun kita ngajar. Ada yang berminat untuk menyampaikan tanggapan atau sekedar sharing-sharing kepada teman-teman? Silakan. Bu Retno, Bu Dani, Bu Nana. Bu Nana? Ya. Ngelihat ini jadi kita semangat ya untuk ikut berpartisipasi di angkatan berapa Bu ini? 9 dan 10. Saya insya Allah angkatan 20. Niatnya ada, tapi pas mau ikut jadi mundur. Ayo, siapa yang mau menanggapi dari materi-materi Ibu Dian tadi? Saya ada catatan satu Bu Dian, itu pada konsep identitas gagal. Baru sekarang kalau pemberian reward itu ternyata gagal. Padahal di K13 reward itu dianjurkan. Itu berarti bertentangan. Coba tanggapan Bu Dian gimana? Mungkin sepertinya kalau untuk reward, karena saya juga masih tetap menerapkan mau bagaimanapun menurut saya reward itu saya ingat salah satu dosen saya almarhumah itu Bu Murni, dia mengatakan bahwa reward itu gak harus yang berupa kado, hadiah. Mungkin kalau misalnya yang identitas gagal ini tadi yang berkaitan dengan hadiah-hadiah seperti itu. Tapi kalau dia berkaitan dengan materi, karena mereka kan, oh nanti kalau aku melakukan ini dapat hadiah dari ibu kayak gitu. Jadi motivasinya dia karena dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah nggak mau. Nah, padahal reward yang paling sederhana untuk anak-anak tidak harus hadiah-hadiah itu tadi. Tapi kalau dari almarhumah Bu Murni itu dia bilang katanya jangan pernah lupa memberikan penghargaan atau reward kepada anak. Cuma jempol aja, bagus nak. Oh bagus sekali, pintar sekali kamu. Kamu sudah berani ke depan memberikan pendapat. Tapi kan ada tapinya. Walaupun mereka kalau kata Bu Murni itu semuanya itu bagus, anak-anak itu bagus semua. Tapi, nah ada tapinya yang nanti kita akan memberikan masukan kepada mereka. Dan itu ternyata termasuk juga reward. Mungkin pada identitas gagal yang ini tadi, pemberian reward itu tadi, karena adanya ranking itu tadi.
atau pemberian hadiah-hadiah seperti itu. Kalau saya memang masih menerapkan bagi rapor ini tadi juga masih sebagai penghargaan anak karena mereka sebenarnya sudah berusaha selama 1 semester. Ini kalau 1 semester sekali nggak masalah. Kalau setiap kali kita ngasih reward berupa hadiah ya kantong jebol juga Bu ya. Jadi rewardnya itu dan seperti itu. Tapi kalau reward yang jempol tadi bagus nak, alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk teman-teman, beri tepuk tangan pada temannya yang sudah berani maju, itu sudah penghargaan yang tidak mengeluarkan biaya. Dan itu juga kalau menurut saya bukan merupakan identitas gagal. Kalau ke gagal itu lebih mungkin ke hadiah, terus prankingan itu tadi itu. Iya, tapi kalau ujian itu sepertinya harus, karena self reward untuk anak-anak, jempol itu jangan pernah lupa jempol kata almarhumah. Ya, ibu kenal akan semua anak-anak itu bagus, semua anak-anak itu hebat, bagus. Jangan pernah lupa kasih jempol. Gak keluar duit, gak keluar duit, cuma kayak ini aja jempol. Tapi anak itu merasa, oh saya dihargai, oh saya bisa. Besok-besok saya mau dapat lagi jempol dari Ibu Dian, dari Ibu Su, seperti itu. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Oh Bapak, silakan Bapak. Jadi kalau Ibu yang tadi ngomong jempol untuk siswa yang ada keberhasilan, sekarang Bapak ngasih jempol kepada Ibu Dian. Tadi kemudian ini tadi ada misalnya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini bagus sekali. Nah ini kita lakukan itu untuk anak itu untuk kelas berapa. Sudah itu kesepakatan itu di awal kegiatan belajar mengajar atau sudah hampir semester ganjil atau di awal. Nah jadi masalah kesepakatan juga nggak usah siswa, guru juga harus ada kesepakatan sama-sama kita untuk tahun ajaran baru nanti, ya. Jadi ya Bapak juga kaget kalau ada yang rajin itu pasti dikasih jempol kita, ya. Gak usah reward lagi, ya. Ya Ibu Dian, gak usah dikasih reward jempol ya. Tadi juga ada penyampaian bahwa kita dengan siswa itu tidak perlu menghukum. Tapi itu kita ya lambat laun pasti kita jauh yang seperti itu. Walaupun sekarang juga pemerintah sudah ada perlindungan kepada Bapak Ibu guru, tidak ada sanksi hukum kalau kita sifatnya mendidik. Pak Jun, ya, jadi tidak ada sanksi hukum. Jadi kita dilindungi oleh pemerintah, oleh badan-badan yang lain lah, bahwa kita dalam mendidik, toh kalau ada bentur-benturan dia ada perlindungan hukum. Pernah dengar kan? Nah, ya jadi ya kita walaupun itu ada perlindungan hukum, tetap kita seminimalisasi kita untuk menerapkan hal-hal yang baik seperti ini. Ya gitu. Ibu Dian silakan. Terima kasih Pak. Kalau untuk kesepakatan kelas itu bisa diterapkan di seluruh kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 tergantung sama gurunya. Kalau misalnya mungkin kelas 1 kan, ayo anak-anak gimana kalau misalnya kita buat dulu kira-kira di kelas kita ini apa aja yang nggak boleh, apa aja yang boleh dilakukan. Nah jadi nanti anak-anak bisa mencatat atau menyebutkan gurunya yang mencatat. Jadi dari situ kita bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi mau di kelas berapapun Pak itu sebenarnya bisa, apalagi kalau di kelas tinggi. Dan memang seharusnya itu dilakukan di awal. Kalau saya dulu di awal pembelajaran itu sudah ditempel waktu di kelas ada peraturan kelas, kesepakatan kelasnya. Tapi karena ini kan baru belajar membuat peraturan kelas, kemudian menjadikan keyakinan kelas, jadi baru diterapkan juga. Jadi dari peraturan yang sudah ada, kita tinggal ubah saja ke keyakinan kelas itu, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya nanti pas semester baru mau dibikin peraturan dan keyakinan kelas yang baru, boleh, tidak masalah. Jadi ketika sudah di semester itu juga bisa diterapkan untuk anak-anak. Baiklah. Bagaimana Bapak? Sudah cukup? Ada lagi yang mau menanggapi?
Tidak ada? Baiklah, untuk acara untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa kita ini sebagai guru, kita adalah role model bagi anak-anak kita. Anak-anak didik kita melihat kita sebagai contoh nyata di kehidupan dia nanti. Siapa tahu kita ini akan dijadikannya sebagai impian dia masa depan. Demikian untuk penutup hari ini, yaitu kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada Ibu atas materinya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan aktivitas calon guru penggerak yang sudah ditampilkan oleh Ibu Dian. Kami berharap dengan aktivitas guru penggerak akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru SD 198 dengan motivasi yang tinggi, dengan semangat mengajar yang sangat, dengan model-model pembelajaran, serta dengan pengimbasan ini akan mencerminkan untuk kemajuan pendidikan di sekolah masing-masing, terkhusus di SD 198. Harapan kami dengan pengimbasan ini, guru akan kreativitas aktif dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan pengimbasan dari guru penggerak. Mungkin itu saja harapan kami agar lebih maju sekolah SD 198. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.